Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kemudian untuk pertemuan kali ini, sebelum kita awali, kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat semuanya, keluarga sehat ya. Baik teman-teman semuanya, kemarin kita telah pelajari mengenai yaitu persamaan reaksi, redox, kemudian sel elektrolisis, sel volta, semuanya di sini adalah tidak lepas dari adanya elektron. Begitu pula nanti akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu mengenai hukum Faraday ya. Ini soal ini sering dipakai untuk di soal-soal senam PTN, terutama nanti sudah kita kombinasikan ya. Dalam reaksi-reaksi kemarin kan kita telah membahas ya reaksi yang ada di katoda maupun di anoda. Nah sekarang akan kita hitung berapa toh massa yang akan kita elektrolisis itu, atau pada penyembuhan itu berapa, misalkan mas berapa gram lah, itu tergantung dari arusnya. Kemudian larutannya juga ada berapa volume gas yang akan dihasilkan pada elektrolisis itu. Kenapa? Ini pada gas, karena untuk pembuatan gas klor dan seterusnya dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan proses elektrolisis. Begitu pula untuk pembuatan logam itu biasanya menggunakan salah satunya adalah dengan proses ini. Kemudian akan kita hitung berapa massanya. Di samping itu kita juga akan menghitung pH ya, pH-nya itu berapa pada reaksi yang kemarin. Baik, untuk pagi ini kita bahas tentang hukum Faraday ya. Hukum Faraday ini ada dua. Yang pertama di situ mengatakan jumlah massa zat yang dihasilkan selama elektrolisis berbanding dengan jumlah arus ya, jumlah arus yang dialirkan pada larutan tersebut selama elektrolisis. Sehingga di sini ada M sama dengan E kali R, di mana E ini adalah merupakan ya AR, massa atom relatif dibagi dengan perubahan Bilog. Kemarin pada reaksi setengah reaksi kan kita tulis perubahan Bilog, dan itu sebetulnya merupakan elektronnya. Sehingga kalau ada perubahan di sini adalah merupakan elektronnya, ya juga sama. Jadi AR per elektron, dan di sini ada perubahan Bilognya. Kemudian kita lihat bahwa 1 farad itu sama dengan 96500 coulomb, sehingga kita rumuskan bahwa M itu sama dengan E Q per 96500 ini coulomb ya. Sehingga kalau yang pertama MeV, kemudian yang kedua Mach ya, Mach 96500. Kemudian kita dalam fisika itu muatannya itu sama dengan arus kali waktu. Sehingga jumlah arus yang digunakan kali waktunya yang digunakan itu dalam second ya. Sehingga kita rumuskan bahwa W sama dengan I kali T per 96500, sehingga itu mempermudah. Ya, tapi kuncinya semuanya itu pada F ya. Kuncinya nanti pada F. Sehingga dalam hal ini F itu mau diubah ke V maupun ke yang ini bisa saja. Sehingga dalam hal ini kalau kita hafal tadi Mach ya, kemudian M ya 96500 ini hukum Faraday yang pertama. Gambarannya ada semacam ini. Ini dalam satu sel ya, satu sel ini di elektrolisis nanti akan yang membengkak di sini berapa. Kemudian pH-nya berapa, pH larutan dan seterusnya. Nah, berbeda dengan hukum Faraday yang kedua. Kalau hukum Faraday yang kedua itu ada 2 sel atau lebih, ya. Apabila terdapat 2 sel atau lebih, sel elektrolisis yang dialirkan arus yang sama dengan arus yang sama, ya, maka perbandingan massa ekuivalen berbanding dengan perbandingan massa ekuivalen tersebut, Sehingga kalau kita menggunakan di sini, M yang ada di sini itu sama dengan M yang ada di sini, ya, M1 sama dengan M2, atau kita lihat bahwa M itu sama dengan E kali R ya, karena arusnya sama ya, arusnya sama, IT-nya sama, kemudian F-nya sama, ini bisa dihilangkan sehingga perbandingan M1 perbanding M2 itu sama dengan E1 per E2. Ini perbandingannya semacam itu. Sehingga sekali lagi perbedaannya hanya di sini. Ini hanya 1 sel, tapi ini bisa juga nanti lebih. Sehingga nanti berlaku juga, nanti bisa dengan berbanding yang sel-sel yang lain. Oke, jadi sekali lagi kuncinya adalah Mach, Mate. Baik teman-teman semuanya, bagaimana kalau hukum 1-2 itu kita gabungkan? Maka secara umum kita akan mendapatkan begini ya, bahwa 1 mol elektron itu sama dengan 1 farad. Sehingga mol elektronnya itu yang merupakan arusnya, jadi F-nya. Kemudian ini juga merupakan, kalau itu asam, F-nya itu juga merupakan 1 mol H+-nya, juga merupakan mol OH-, juga merupakan mol netral. Ini dipakai dalam soal-soal SBMPTN biasanya ini. Yang ini ya, karena biasanya
Penetralan itu apa? Ya antara H plus dan OH min, 1 mol H plus dengan 1 mol OH min. Kemarin ada di reaksi itu ada 4 H plus dan 4 OH min, maka akan jadi 4 H2O. Penetralannya artinya di situ adalah H plus dan OH min. Sambilkan contoh di sini ya. Pada reaksi reduksi Cu berubah jadi Cu2 plus berubah jadi Cu, maka di sini akan melibatkan 2 elektron. Artinya apa? F-nya itu yang merupakan E-nya di sini. Sehingga mol Cu-nya itu merupakan setengah dari E atau setengah dari F. Itu ya. Kemudian untuk reaksi pada yang ini, pada katoda, ini air yang tereduksi, ini reaksi pada katoda, kalau golongan 1A2A, maka akan terjadi reaksi semacam ini. Jadi 2H2O plus 2 elektron berubah jadi H2 plus 2OH min. Anda lihat di sini bahwa elektronnya itu sama dengan OH-nya. Jadi E-nya itu merupakan OH-nya dan ini merupakan F-nya. Nah, untuk volume secara umum nanti OH min sama dengan mol elektronnya sama dengan F-nya di sini. Ya. Kemudian bagaimana dengan volume H2? H2-nya ini merupakan setengahnya dari ini. Sehingga secara umum nanti mol H2-nya itu sama dengan setengah dari elektron atau setengah ya F. Sehingga secara umum nanti kalau mau mencari berapa volume gas H2, ini tinggal kalikan aja. Karena ini dalam mol, maka setengah mol kali 2,4 berarti 11. Sehingga nanti volumenya ini adalah 11,2 kali F, itu ya, kali F. 11,2 kali F. Atau dengan kata lain, F-nya itu merupakan dari volume gas H2 per 11,2, gitu ya. Begitu pula untuk yang gas O2, ini hampir sama. Ya, pada oksidasi, pada anoda ini, jadi H plusnya itu merupakan E-nya. Jadi E-nya itu juga merupakan H plusnya merupakan F-nya. Karena di sini muatannya sama ya, koefisiennya 4:4. Tapi untuk O2-nya berapa? O2-nya adalah 1/4 dari elektron. Kalau 1/4 ini kita kalikan, kalau kita mencari volume pada STP, maka tinggal kalikan 22,4. Atau dengan kata lain untuk gas O2 nanti, jadi VO2 ini sama dengan, saya ganti yang ini aja. Jadi volume dari O2 itu merupakan 5,6 dikalikan F-nya. Atau nanti karena kuncinya di F, ini merupakan V dari O2 per 5,6 karena 11,224 dibagi 4 ya, seperempatnya gitu ya. Oke, sambilkan contoh di sini ya. Ini saya katakan tadi itu. Basement bisa dalam bentuk soal 1, 2, 3, bisa dalam bentuk soal A, B, C gitu ya, dalam bentuk sebab akibat. Pada elektrolisis 2 liter larutan CuNO3 2 kali digunakan arus 0,04 farad dengan elektroda PT. Ya, pertanyaan adalah tulis reaksi elektrolisisnya. Berarti yang elektrolisis adalah ini. Hitung massa Cu yang mengendap, ya, bisa menggunakan rumus W sama dengan R. Kemudian hitung pH larutan di anoda, kemudian hitung volume gas oksigen yang dihasilkan. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk soal CPNN dalam bentuk soal 1, 2, 3. Kalau soal UN itu ya dulu ya biasanya hanya salah satu dari ini. Oke, untuk selanjutnya akan kita bahas soal ini ya. Jadi kita bahas soal yang ini. Oke, teman-teman semuanya, kita ini ya dari soal tadi ya. Diketahui ini volume larutannya adalah 2 liter, kemudian arus yang digunakan adalah 0,04 farad gitu ya. Kemudian elektrodanya adalah menggunakan elektroda PT. Ingat pada elektroda PT dia merupakan logam iner sehingga tidak bereaksi. Untuk reaksinya ini CuNO3 2 kali, CuNO3 2 kali. Ini akan terion menjadi Cu2 plus NO3 2 min. Ini 2 NO3 2 min. Ingat bahwa katoda itu negatif, maka yang positif akan ke sini jadi Cu2 plus, nanti menangkap elektron sebanyak 2 mengendap, ini jadi Cu, logam Cu. Kemudian di anoda menggunakan platina itu logam iner. Di sini ada sisa asam oksi. Sisa asam oksi maka yang bereaksi adalah H2O. 2H2O berubah jadi O2 plus 4H plus 4 elektron gitu ya. Sehingga dalam hal ini yang reaksi totalnya ini elektronnya kita setarakan kalikan 2 sehingga reaksi totalnya adalah ini 2Cu2 plus 2H2O jadi Cu
O2 plus 4H plus, ini elektronnya habis ya. Di sini langsung dihasilkan nih. Sehingga reaksi akhirnya di sini ada Cu, ada O2 dan ada H plus. Ini sesuai dengan pertanyaan itu tadi. Itu massa Cu-nya, berapa volume oksigen, berapa pH larutan. Nah ini. Jadi stoichiometri yang Anda pelajari di kelas 2 kita gunakan di sini. Oke, kita lihat sini. Berapa massa Cu yang mengendap? Bisa menggunakan rumus W sama dengan EF. Tapi Anda bisa juga menggunakan begini. Ya, kalau mungkin ada beberapa cara pembahasannya. H plusnya menurut konsep yang tadi itu kan sama dengan F-nya. F-nya 0,04. Kalau di sini 0,04 berarti di sini seperempatnya, di sini jadi 0,02. Gitu. Anda menggunakan itu juga boleh. Atau Anda menggunakan rumus dasar yang hukum Faraday 1. Ini W sama dengan atau M sama dengan E kali F. Mungkin di beberapa buku ini tulisannya W. Ya, ada yang menggunakan Y, ini massa tulisannya M gitu ya. Sehingga M sama dengan E kali F, ME-nya adalah AR-nya. AR-nya di situ adalah 63. Kemudian perubahan bilog Cu-nya ini kan 2. Dari 2 ke 0 atau sama dengan elektronnya aja. Saya untuk mempermudah sama dengan elektronnya. Sehingga 63, ini ya kali 0,04 ketemunya ini kali ya. Jadi ini kali. Kemudian adalah 1,26 gram. Sehingga massa Cu yang mengendap di katoda itu adalah 1,26 gram. Oke, ya. Kemudian yang kita hitung, ya berapa pH-nya? Kita ingat bahwa mol H plus itu sama dengan mol elektronnya sama dengan F-nya. Apabila kita lihat di sini, ya H plusnya kan sama dengan E-nya. Dan E-nya itu merupakan sama dengan F-nya. F-nya adalah 0,04. Nih, ya. Sehingga dalam hal ini mol H plus itu sama dengan 0,04 mol. Ingat pH itu adalah konsentrasi dari H plus, degree of konsentrasi H plus, gitu kan? Sehingga H plus di sini ini sama dengan mol dibagi volume, ya, mol dibagi volume atau N per V. Kita ingat bahwa molnya ini tadi, mol H plusnya adalah 0,04, yang di sini 0,04 dibagi volume larutan. Volume larutan tadi ada 2 liter. Sehingga ketemunya adalah 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2. Sehingga pH-nya berapa? Min log dari 2 kali 10 pangkat min 2, yaitu ketemunya ini 2 min log 2. Ini pH larutannya di anoda. Ya. Jadi kalau misalkan di katoda itu OH min sama. Cuma OH min nanti pH min sampai melihat OH min gitu ya. Atau nanti pH-nya berapa ya? 14 dikurangi pH-nya. Kemudian yang berikutnya di sini itu massa volume, ya, volume gas oksigen. Volume gas oksigennya kita lihat pada reaksinya, mol O2-nya kan sama dengan 1/4 ya dari elektronnya dan merupakan 1/4 dari F-nya. Sehingga mol O2-nya sama dengan 1/4 dari 0,04 atau 0,01 mol ya. Pada STP itu berarti kalikan 2,4 ya. Sehingga volume gas O2 itu sama dengan 0,1 kali 2,4 atau 0,224 liter ya. Atau Anda menggunakan rumus dasar yang saya berikan tadi. Berapa volume O2? VO2 itu sama dengan 5,6 kali F. Ya, 5,6 kita berangkat dari 1/4 dari 2,4 gitu ya. Sehingga ini ketemunya sama. Sehingga Anda boleh menggunakan cara yang atas atau cara yang bawah. Oke, kita coba nanti soal yang kedua, yaitu tentang yang paralel tadi, yang hukum Faraday kedua. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oke, kita lihat di sini untuk soal yang nomor 2. Ini pada elektrolisis yang ini seri ya. Pada elektrolisis larutan CuSO4 dan ZnRO3, berarti 2 tabung itu ya, dilakukan secara seri, ternyata terbentuk endapan Cu sebanyak 1,6 gram. Hitung massa Zn yang mengendap. Jadi kalau kita seri, satunya Cu mengendapnya sekian, berapa mengendapan Zn yang di satunya. Kita ingat bahwa ini diketahui larutannya, kemudian elektronnya dari karbon, kemudian di sini ArCu, ArZn itu 64, hasilnya 63,5 ya. Ini kita bulatkan jadi 64 gitu. Yang tadi itu 63 karena saya berhubung ke bawah itu. Zn-nya 65. Kemudian massa Cu yang mengendap adalah 1,6 gram.
Nah, rumus dasar yang kita gunakan pada pemparatan yang kedua bahwa MCU atau M1 per M2 sama dengan E1 per E2. Kalau ini yang CU, ini CU, ini ZN, ini ZN. Sehingga MCU per MZN sama dengan ECU per ZN, EZN. Ingat bahwa E itu sama dengan AR per bilangan oksidasi, ya. Sehingga secara umum nanti akan kita lihat bahwa di sini 1,6, ya, MCU-nya per ini M, kemudian ini 64, ini ACU per 2, ini 65 per 2, sehingga ini bisa saya hilangkan 2-nya, gitu ya, sehingga tinggal M-nya sama dengan 1,6 kali 6,5 dibagi 64, ini seper 40, sehingga M-nya adalah 1,625 gram. Sehingga hukum Faraday yang pertama kedua selesai gitu ya, sudah ya. Oke, kemudian aplikasinya apa di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, penggunaan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama adalah untuk memproduksi zat. Misalkan untuk logam natrium, bagaimana membuatnya logam natrium dan logam klor itu menggunakan elektrolisis dari leburan NaCl. Berapa logam gram Na yang mengendap, berapa gas klor yang dihasilkan itu menggunakan proses elektrolisis. Kemudian yang kedua adalah untuk industri pembuatan aluminium. Aluminium itu menggunakan proses elektrolisis. Kemudian unsur-unsur halogen, jadi FCl-BrI itu menggunakan proses elektrolisis. Sehingga untuk menghasilkan gas-gas golongan halogen itu menggunakan proses elektrolisis. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk pemurnian logam. Ya, pada elektrolisis itu logam misalkan tembaga itu kita ingin memurnikan logam tembaga itu, maka kita menggunakan proses elektrolisis. Begitu pula pada emas juga sama ya. Kemudian untuk penyepuan logam, jadi penyepuan tembaga, besi dengan tembaga, kemudian perak, ya, kemudian emas, itu adalah contoh-contoh penggunaan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman semuanya, untuk pada reaksi redoks dan elektrokimia pada bab terakhir itu yang tentang korosi. Jadi kemarin kita bahas tentang persamaannya, kemudian sel volta dan elektrolisis, kita bahas selanjutnya pada korosi. Korosi adalah suatu proses teroksidasinya suatu logam dengan oksigen. Nah, korosi dalam kehidupan sehari-hari mungkin yang Anda hafalkan adalah besi berkarat gitu ya, besi berkarat. Nah, syarat untuk terjadinya suatu reaksi oksidasi atau korosi ini adalah potensial reduksi dari logam tersebut ini lebih kecil atau potensialnya lebih rendah ya dibanding dengan oksigen. Saya berikan contoh di sini pada besi. Ya, besi mengalami korosi. Ini Fe plus O2 plus H2O. Jadi syaratnya di situ ada air. Kemudian di sini air dalam bentuk uap air ya. Kemudian ada oksigen. Maka Fe-nya ini dari biloknya 0 kemudian berubah menjadi 3. Dia akan teroksidasi. Nah, karat ini akan bertambah terus sehubungan dengan adanya air. Sehingga di sini airnya ini disebutkan dengan N. Artinya apa? Dia akan menyerap air sebanyak-banyaknya. Artinya dia akan bereaksi dengan air sebelum Fe ini ya habis gitu, artinya sampai habis ini dia akan sehingga massa karat itu lebih besar dibanding massa besinya karena ada penambahan ini. Sehingga kalau karat itu biasanya volume besinya lebih besar gitu ya. Kemudian korosi ini dapat dipercepat dengan adanya beberapa hal, sehingga diantaranya bisa asam, bisa basa atau garam ya. Garam ini ya. Ini paling cepat gitu ya. Kami di sini ada asam juga akan cepat gitu. Karena dia akan memproses oksidasi sini. Kalau garam itu proses sel volta sebetulnya. Kita lihat sini pada cara pencegahan korosi supaya bahan itu awet, maka ada beberapa hal yang dilakukan. Misalkan dengan dicat, contohnya pada pagar, kemudian pada sepeda ya atau zat-zat yang lain gitu ya. Kemudian diberi minyak ini biasanya oli ya, pada rantai, kemudian pada mesin ya. Itu biasanya diberi ini supaya tidak terkorosi. Kemudian dilapisi dengan logam lain, misalkan krom ya, di pelek gitu ya. Di pelek itu dikasih krom ya. Kemudian ada perlindungan katodik. Perlindungan katodik contohnya pada pipa yang ditanam di dalam tanah itu disambungkan, kalau sekarang itu dililiti ya dengan magnesium. Maka magnesiumnya dulu yang akan bereaksi, dia akan teroksidasi, akhirnya dia mengorbankan dirinya untuk orang lain. Maka disebut dengan perlindungan katodik gitu ya. Artinya dia akan melindungi
ya, melindungi logam yang lain, mengorbankan dirinya ya untuk kepentingan orang lain ya. Besi saja, magnesium aja bisa, apalagi manusia gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah melapisi dengan plastik ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari ini banyak ya, di alat-alat rumah tangga itu rak piring gitu ya, biasanya dilapisi dengan plastik. Kalau nggak dicat itu banyak sekali sekarang menggunakan plastik, jadi dilapisi plastik kayak gini. Tapi yang besi ya, bukan ini, tapi ya plastiknya plastik semacam gini, supaya apa, nanti dia itu tidak mudah ini adanya uap air atau oksigen yang masuk, sehingga ini barang tersebut akan lebih awet. Kemudian yang berikutnya adalah dengan paduan logam ya, paduan logam atau aliase. Ini ada baja mikron, kemudian sendok gitu ya, kemudian monel dan seterusnya. Itu semuanya itu merupakan paduan logam, dimana itu akan lebih awet dibanding logam yang logam yang mulia yang sebelumnya. Baik teman-teman semuanya, untuk pertemuan pada sel volta sel elektrokimia cukup sekian. Minggu depan kita akan ulangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.